pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua dan memimpin kita semua. Ya, kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan dipertemukan di dalam pertemuan online kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita punya pelajaran, kita punya perintah dari Tuhan. Perintah tentang amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan setiap orang di kita harus melakukan amanat agung itu, yaitu karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini adalah ayat-ayat yang disebut ayat wasiat, saudaraku. Ayat wasiat ini karena orang yang memberikannya berpesan sebelum dia pergi meninggalkan dunia. Jadi disebutnya adalah wasiat, saudaraku ya. Dan itu adalah panggilan setiap orang yang mengikut Tuhan. Itu adalah panggilan dari setiap kita, saudara-saudaraku, disebutnya amanat agung. Saudaraku, disebutnya amanat agung. Amanat yang begitu agung, amanat yang begitu besar, ya, amanat yang harus dikerjakan, saudara-saudara ya. Saya diberi amanat agung oleh ibu saya sebelum dia meninggal dunia, yaitu jika rumah itu diberikan kepada adik saya, karena adik saya masih sendiri, saudaraku ya. Dan saya tidak berani tidak melakukannya. Saya harus melakukannya karena itu amanat dari orang tua sebelum dia meninggal, sebelum dia meninggalkan kami semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga ayat ini sama, ya. Ayat ini berbicara tentang kita semua yang di muka bumi, yang menjadi pengikut Tuhan harus mengerjakannya. Karena itu sekali lagi tadi dikatakan itu amanat agung, itu adalah perintah yang sebelum orang yang memberikan perintah itu meninggalkan. Dan sampai sekarang itu harus dijalankan, ya. Setiap kita, saudara-saudara ya, itu harus benar-benar dikerjakan. Saudaraku, sebenarnya itu mudah dikerjakan, tetapi karena kita tidak melakukannya, jadi begitu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita melakukannya itu, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan sedang menolong kita bahwa hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, saudara-saudara ya, itu membutuhkan benar-benar pengorbanan, saudara-saudara ya. Nah, kenapa saya sering ngomong, saudaraku, kalau retreat, kalau kita kebaktian Padang, ya kita bisa cari dana, kita bisa juga, saudara-saudaraku, mungkin meminta uang kas gereja, ya saudara-saudara ya. Tetapi jika Anda melakukan amanat agung, saudaraku, misalkan penginjilan dan pemuridan, itu adalah biaya pribadi, saudaraku ya. Biaya pribadi, tidak ada biaya pemuridan. Setahu saya, saudaraku, di Alkitab itu dibiayai oleh gereja, kecuali Paulus pada waktu dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan bantuan dari orang jemaat di Filipi, saudaraku ya. Nah, karena kita ini melakukannya dan kita menjadi radikal, terjual habis, saudaraku, maka Tuhan benar-benar memberkati kita, saudaraku. Tuhan benar-benar Tuhan memberkati kita, memakai kita, saudaraku. Nah, saya tahu persis bahwa pemuridan itu Tuhan menyertai, saudaraku ya. Tuhan benar-benar melakukan perkara-perkara ajaib.
Dan sampai sekarang, saudara-saudaraku, apa yang saya lakukan itu, saudaraku, selalu mendatangkan keajaiban-keajaiban. Nah, saudara, saya kemarin kedatangan Mas Santo, saudaraku, dari Papua, dan dia minta restu untuk dia mengajar banyak orang, kemudian pergi ke bangsa-bangsa. Saya tidak menjadi masalah, saudaraku, saya doakan karena itu baik, saudaraku ya. Tetapi saya mengingatkan kepada dia, saya berkata, bangunlah satu monumen kehidupan, monumen di mana kamu ditulis oleh Tuhan bukan hanya di surga, tapi juga di muka bumi, yaitu pemuridan. Saya bilang ngomong ini, saudaraku, jangan menjadi kohsani. Gitu. Kohsani adalah khotbah sana sini, saudaraku ya. Itu baik menjadi kohsani, saudaraku ya, tetapi lebih baik lagi kita membangun pemuridan. Itu sederhana, pelayanan yang sangat sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Pelayanan itu sederhana. Nah, besarkanlah apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Saya ngomong, jangan sampai nanti kalau pelayanan kita luar biasa, kita diundang ke sana ke sini, tetapi pelayanan yang Tuhan percayakan sesungguhnya, komunitas yang Tuhan percayakan sesungguhnya, kita tidak pernah bangun. Jadi nama kita besar di luar sana, tetapi pelayanan kita, pengenalan akan Tuhan di dalam pelayanan komunitas kita sangat kecil. Itu menurut saya tidak tepat, saudara. Nah, ini ada beberapa cara yang sangat mudah, Bapak Ibu Saudara ya, yang sangat mudah dalam kita mengerjakan amanat agung. Dalam kita mengerjakan amanat agung, Bapak Ibu Saudara. Sangat mudah sekali. Judulnya ini adalah pemuridan kita. 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi Alkitab memberikan satu tuntunan apa yang harus dikerjakan oleh sang pemurid dan murid, Bapak Ibu Saudara. Di 2 Timotius 3 ayat 10 ini kita mendapatkan tugas pemurid dan tugasnya murid. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kegagalan pemuridan itu jika kita tidak melakukan pemuridan. Keberhasilan pemuridan jika kita mengerjakan 2-3 orang, 1 orang itu untuk kita memuridkan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, tugasnya itu saya breakdown menjadi 7. Ya. Menjadi 7 saja. Sangat mudah dikerjakan. Yang pertama, memberi ajaran. Karena gereja sudah membukukan beberapa ajaran. Nah, yang tugas muridnya adalah mengikuti ajaran itu. Saudara-saudara, ya, mengikuti ajaran itu. Nah, saya mendapati Bapak Ibu Saudara, banyak kita meremehkan 5 pengajaran dasar kita tentang 5 jaminan. Padahal itu, saudaraku, sangat penting sekali. Banyak orang tidak kuat di sana dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Perlu pemurid dan perlu gereja memperhatikan bahwa itu sangat penting sekali tentang ajaran. Kita tahu bahwa itu 5 ajaran itu adalah salah satu tentang kepercayaan dominan, yaitu apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang kedua, memberi keteladanan dan cara hidup. Tugasnya murid adalah mengikuti cara hidup. Jadi teladan itu berbicara lebih kuat daripada khotbah. Keteladanan tentang mengatur keuangan, keteladanan tentang komunikasi, keteladanan tentang ketekunan, keteladanan tentang kesucian, tentang kesungguhan bagaimana mengikut Tuhan. Semua itu harus diteladankan, saudaraku ya.
semua itu harus dicontohkan, harus didemonstrasikan di depan murid kita 1, 2, 3 orang itu. Saudaraku, yang ketiga, memberi pendirian, memiliki prinsip-prinsip hidup firman Tuhan, saudaraku, yang memang diketahui, diajarkan, saudara, oleh murid dan oleh pemurid, saudaraku. Yang keempat, memberi teladan hidup dengan iman, bagaimana menjalani iman. Saya seringkali, saudaraku, memberitahukan kepada teman-teman yang saya muridkan bagaimana memberhentikan hujan. Walaupun kita orang biasa, bagaimana kita berdoa bagi orang sakit dan Tuhan menyembuhkan. Semua itu tentang iman. Bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan saya, saudaraku, itu semua tentang demonstrasi iman bagi mereka. Tugasnya pemurid adalah memberi teladan hidup dengan iman, dan bagian murid melihat, oh ya, iman itu jadi. Yang kelima, memberi teladan hidup dengan sabar, saudaraku ya. Kesabaran ini penting sekali. Saya sering bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa sabar? Gitu, saudara ya. Yang saya tanyakan adalah satu bagian buah roh dalam hidup Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kehidupan yang membutuhkan kita mungkin tidak perlu kesabaran, tapi firman Tuhan itu harus sabar. Saudaraku, memberi keteladanan tentang hidup di dalam kasih. Nah, kasih ini di dunia ini menjadi sangat dingin, maka saudaraku, kita harus tetap memberi kasih. Dengan kita mengasihi murid kita, dengan kita mengasihi, meneladani hidup dalam kasih, mereka melihat kita sedang menghangatkan dunia dengan kasih, supaya kasih itu tidak menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yang terakhir, memperlihatkan ketekunan. Yang ketekunan akan teruji jika kita menghadapi situasi permasalahan yang sulit. Kita bertekun dengan firman Tuhan, kita bertekun hidup dengan kehendak Tuhan, kita hidup dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan cara-cara dunia. Kita tekun dengan prinsip-prinsip itu, maka kita menjadi orang tekun. Dan 7 hal ini, saudaraku, sudah didemonstrasikan oleh Pak Paulus, saudaraku, dan dia berkata kepada muridnya, mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengerjakannya dengan lebih bersemangat lagi, dengan kita lebih bergairah lagi, supaya kita menghasilkan murid-murid bagi Tuhan di gereja. Kita bawa murid-murid itu di gereja, dan mereka melihat ketekunan kita, mereka melihat kesabaran kita, mereka menerima ajaran kita, keteladanan iman kita. Bapak Ibu Saudara, semua bisa didemonstrasikan di gereja yang hanya 2-3 orang berkumpul itu menjadi bersemangat. Mari kita berdoa.